Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi untuk perkuliahan online di kesempatan kali ini untuk mata kuliah keperawatan medical bedah 2. Kita akan mempelajari tentang pengkajian gangguan sistem pencernaan dan metabolik endokrin. Sebelumnya, untuk tugas, nanti silahkan merangkum tentang materi ini. Jadi silahkan nanti rangkum secara lengkap terkait dengan pengkajian gangguan sistem pencernaan dan metabolik endokrin. Dan nanti untuk tugasnya di-upload di kantung tugas atau kantung kuis. Ya, jadi sekali lagi untuk tugasnya silahkan merangkum secara lengkap. Kita mulai saja. Pengkajian gangguan sistem pencernaan dan metabolik endokrin. Nah, untuk pengkajian ini yang pertama adalah anamnesa gangguan sistem pencernaan. Meliputi keluhan utama. Selanjutnya ada riwayat kesehatan dan ada pemeriksaan fisik. Untuk keluhan utama pada pasien atau orang dengan gangguan sistem pencernaan dan metabolik endokrin, keluhan utama pada pasien adalah dapat menanyakan ya tentang gangguan terpenting yang dirasakan pasien ya sampai perlu pertolongan. Nah, keluhan utama pada pasien gangguan sistem pencernaan secara umum antara lain ada nyeri. Nah, ini keluhan nyeri dari pasien sering menjadi keluhan utama dari pasien untuk meminta pertolongan. Ya, yang biasanya bersumber pada masalah saluran gastrointestinal dan organ aksesori. Nah, pengkajian nyeri yang sudah familiar oleh perawat ini dapat menggunakan PGRST atau kalau yang sekarang ada OPGRST atau kalau di Indonesia juga sudah ada yang terbaru lagi ada OPGRSTV. Sehingga pengkajian ini dapat lebih komprehensif atau menyeluruh. Nah, kondisi nyeri ini biasanya tergantung pada penyebab dasar dari nyeri tersebut, ya, yang juga mempengaruhi lokasi dan distribusi penyebaran nyeri. Yang kedua adalah mual dan muntah. Keluhan mual muntah ini kondisi yang sering menjadi keluhan bagi pasien. Nah, ini juga berhubungan dengan kerja secara involunter dari gastrointestinal. Nah, bedanya mual dengan muntah, kalau mual ini ya sensasi secara subjektif yang tidak menyenangkan. Nah, ini yang menjadi awal sebelum pasien mengalami muntah. Nah, untuk mual ini disebabkan oleh distensi atau iritasi dari sebagian dari saluran gastrointestinal, tapi juga bisa dirangsang oleh pusat-pusat otak. Nah, untuk interpretasi dari mual ini terjadi dari medula, kemudian bagian dari pusat muntah. Selanjutnya adalah kembung dan sendawa. Nah, untuk kembung dan sendawa ini merupakan akumulasi gas ya di saluran gastrointestinal yang mengakibatkan sendawa.
Ya, jadi pengeluaran gas dari lambung melalui mulut atau yang kita sebut sebagai flatulence. Kemudian sendawa ya terjadi jika menelan udara di mana cepat ya dikeluarkan bila mencapai lambung. Biasanya gas di usus halus melewati kolon ya dan dikeluarkan. Nah, pasien sering mengeluh kembung, distensi atau merasa penuh dengan gas. Selanjutnya adalah ketidaknyamanan abdomen. Nah, ketidaknyamanan pada abdomen ini berhubungan dengan gangguan saraf di lambung dan gangguan saluran gastrointestinal atau pada bagian lain dari tubuh. Nah, makanan yang mengandung banyak lemak cenderung menyebabkan bagian abdomen tidak nyaman karena lemak ini biasanya tetap berada di bawah lambung lebih lama dari protein atau karbohidrat. Intinya maksudnya adalah lemak ini lebih lama untuk dicerna ya, dibandingkan dengan protein dan karbohidrat. Ketidaknyamanan atau distress abdomen pada bagian atas yang berhubungan dengan makanan yang merupakan keluhan utama dari pasien dengan disfungsi gastrointestinal. Nah, dasar distress gerakan abdomen merupakan gerakan peristaltik lambung pasien. Selanjutnya adalah diare. Nah, diare ini terjadi peningkatan frekuensi buang air besar ya, dan terjadi peningkatan keenceran dari feses itu sendiri. Ya, jadi konsistensinya adalah konsistensi cair. Ini akibat dari adanya zat terlarut yang tidak dapat diserap di dalam feses yang disebut biasanya terjadi diare osmotik ya, atau karena iritasi saluran cerna. Penyebab tersering iritasi ini karena adanya mikroorganisme ya, baik itu infeksi dari virus atau bakteri di usus halus ya atau usus besar. Iritasi usus oleh patogen ini mempengaruhi lapisan mukosa usus sehingga terjadi peningkatan produk-produk sekretorik termasuk mukus. Nah, iritasi oleh mikroba juga mempengaruhi lapisan otot sehingga terjadi peningkatan motilitas. Nah, orang ya atau pasien atau individu yang mengalami diare berat ini dapat meninggal akibat shock hipovolemik ya dan kelainan elektrolit. Selanjutnya adalah konstipasi. Konstipasi ini maksudnya adalah ketika orang defekasi tetapi sulit atau jarang. Jadi susah untuk defekasi. Biasanya ada yang baru BAB 5 hari sekali misalnya. Atau memang jarang sekali BAB karena sulit untuk BAB. Lah, biasanya untuk konstipasi ini ya konsistensi dari fesesnya ini biasanya keras. Ya, fesesnya mengeras. Nah, ini sering terjadi pada pasien yang atau orang-orang yang mengalami dehidrasi atau kurang minum, kemudian orang juga kurang di dalam makan makanan yang mengandung serat. Ya, jadi ini yang menyebabkan feses ya tidak
mendapatkan atau tidak komposisi airnya sedikit. Nah, jadi untuk buang air besar yang ditunda ini memungkinkan lebih banyak air yang terserap keluar ya sewaktu feses berada di usus besar. Ya, sehingga orang yang diet tinggi serat ini mempertahankan kelembaban feses ya, dengan cara menarik air ya secara osmosis ke dalam feses dan dengan merangsang peristaltik dari usus atau kolon yang melalui peragangan. Jadi fungsi dari serat ini memang sangat berguna supaya fesesnya komposisi airnya lebih banyak karena serat ini bisa menyerap air ke feses. Dan BAB yang keras atau konstipasi ini memang beresiko sekali pada pasien yang makan makanan rendah serat. Lanjut, yang berikutnya adalah yang berikutnya adalah riwayat kesehatan. Ya. Untuk riwayat kesehatan, ini ada riwayat kesehatan sekarang, ada riwayat kesehatan dulu, ada riwayat kesehatan dan riwayat masuk rumah sakit, riwayat penggunaan obat-obatan, dan riwayat alergi. Untuk riwayat kesehatan sekarang. Nah, ini untuk riwayat kesehatan sekarang, ya, jadi biasanya setiap keluhan utama ini harus ditanyakan pada pasien ya yang diriwayatkan penyakit atau keluhan-keluhan pasien sekarang. Ini menjelaskan terkait dengan keluhan dan gejala awal. Biasanya kita bisa menanyakan ya terkait dengan nutrisi ya intake atau masukan dari nutrisinya, kemudian berapa lama atau apakah terdapat perubahan berat badan, dan ini akan memudahkan perawat untuk merencanakan intervensi dalam pemenuhan nutrisi pasien. Dan kita tanyakan juga yang berhubungan dengan obat-obatan yang biasanya diminum oleh pasien. Selanjutnya, untuk riwayat kesehatan sebelumnya, ini pengkajian kesehatan pada sebelum sakit. Ya, ini untuk menggali kondisi yang memberikan gambaran ya berbagai kondisi pada saat sekarang. Jadi pasien bisa mengkaji riwayat masuk rumah sakit ya dan penyakit berat yang pernah diderita pasien atau penggunaan obat-obatan dan juga adanya alergi pasien. Selanjutnya untuk riwayat penyakit dan riwayat masuk rumah sakit, ini kita biasanya menanyakan masuk rumah sakit sebelumnya. Nah, kemudian juga berapa lama pasien dirawat, ya, apakah pasien tersebut dirawat berhubungan dengan penyakit gastrointestinal, seperti misalkan pasien mungkin pernah dirawat dengan gangguan gastrointestinal seperti ulkus, ya, penyakit kolitis, ya, kanker gastrointestinal, atau penyakit-penyakit gangguan saluran gastrointestinal yang lain. Kemudian kita juga bisa menanyakan apakah mungkin sebelumnya
pasien pernah dioperasi yang berhubungan dengan saluran gastrointestinal. Dan perawat juga perlu untuk mengumpulkan data-data penunjang ya yang sebelumnya seperti status rekam medik sebelumnya, kemudian data-data diagnostik dan pembedahan. Selanjutnya riwayat penggunaan obat-obatan. Nah, ini kita perlu mengkaji juga obat-obatan yang mempengaruhi mukosa dari gastrointestinal seperti obat antiinflamasi non-steroid atau NSAIDs ya, non-steroid anti-inflamasi drugs. Kemudian obat asam salisilat atau kortikosteroid yang memberikan resiko peningkatan terjadinya gastritis atau ulkus peptikum. Selanjutnya juga kita bisa melihat ya terkait dengan perubahan konsistensi dan warna feses yang diakibatkan oleh konsumsi obat-obatan. Selanjutnya juga kita bisa mengkaji apakah pasien juga menggunakan obat-obat laksatif ya saat pasien BAB. Selanjutnya yang berikutnya riwayat alergi. Ya, ini perawat bisa mengkaji adanya alergi terhadap beberapa makanan atau obat-obatan tertentu. Selanjutnya kita masuk untuk pemeriksaan fisik. Ya, pemeriksaan fisik ini terkait dengan ikterus. Nanti saya lanjutkan nanti untuk pemeriksaan fisik sistem pencernaan atau saluran gastrointestinal. Nah, ini secara singkat untuk pemeriksaan fisik. Ada pemeriksaan ikterus. Ya, ini pasien yang mengalami gangguan ya karena konsentrasi bilirubin dalam darah mengalami peningkatan secara abnormal. Nah, sehingga pasien mengalami perubahan warna pada sklera dan kulit. Ya, biasanya skleranya menjadi kuning. Biasanya terus ini gejala klinisnya akan nampak ya bila kadar bilirubin serum ini melampaui 2 sampai 2,5 mg per dl. Nah, dan akibatnya pasien dapat mengalami gangguan ya seperti ambilan hepatik atau konjugasi bilirubin atau ekskresi biliar. Selanjutnya adalah kaheksia dan atrofi. Nah, ini pada pasien yang mengalami kegagalan saluran gastrointestinal untuk menyerap makanan secara fisiologis dapat menyebabkan kehilangan berat badan dan kaheksia atau kaheksia ini adalah kondisi tubuh terlihat kurus dan lemah. Nah, ini juga bisa disebabkan karena keganasan atau kanker pada gastrointestinal. Selanjutnya, juga pasien bisa mengalami keriput pada kulit yang terlihat secara abnormal di abdomen dan anggota badan, menunjukkan penurunan berat badan. Selanjutnya untuk pigmentasi kulit, ini secara umum dapat disebabkan oleh gangguan fungsi hati. Dan pasien mengalami sirosis hepatis. Nah, pada kasus malabsorpsi ini juga dapat menimbulkan pigmentasi ya, yang berbeda pada umumnya. Selanjutnya untuk status mental dan kesadaran pada kasus-kasus misalnya pasien yang mengalami sindrom
ensefalopati hepatik ini biasanya akibat sirosis lanjut yang tidak terkompensasi. Pasien mengalami gagal hati kronik atau hepatitis ya fulmin, atau pasien mengalami gagal hati akut. Ini merupakan atau adalah penyebab dari pasien mengalami gangguan sindrom ensefalopati hepatik. Nah, ini termasuk kelainan neurologis organik. Selanjutnya, pada pasien yang mengalami ensefalopati hepatik akan mengalami penurunan kesadaran. Biasanya bisa terjadi koma. Kita lanjut untuk pemeriksaan sistem gastrointestinal. Kita bisa mengkaji terkait dengan bibirnya, misalkan terkait dengan warna, kemudian teksturnya, atau hidrasi, ya, terutama untuk mukosa bibir ya, mukosa mulut. Selanjutnya, yang lain terkait dengan pemeriksaan rongga mulut. Nah, untuk pemeriksaan rongga mulut ini untuk menilai kelainan atau lesi yang mempengaruhi pada fungsi ingesti dan digesti. Selanjutnya pada pemeriksaan lidah dan dasar mulut. Nah, ini bisa kita lihat ya untuk mencatat apakah adanya tremor atau penyimpangan atau keterbatasan gerak. Untuk pemeriksaan kelenjar parotis pada pasien-pasien gastrointestinal, ini bisa dilakukan dengan palpasi ya pada kedua pipi pada daerah parotis untuk mencari adanya pembesaran parotis. Selanjutnya adalah pemeriksaan abdomen. Nah, biasa untuk pemeriksaan fisik abdomen bisa dibagi menjadi 4 kuadran ya, atau pembagian 9 kuadran. Dan untuk pemeriksaan abdomen sendiri ya, terutama untuk melihat terkait dengan anatomi abdomen ya, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana keadaan bagian abdomen abnormal atau normal. Nah, ini untuk pemeriksaan fisiknya ya sama ya, dilakukan inspeksi, auskultasi, palpasi, dan perkusi. Kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Anamnesa metabolik endokrin. Nah, untuk anamnesa metabolik endokrin ini ada data demografi, ya. Kemudian riwayat keluarga, riwayat kesehatan klien, riwayat diet, ya, masalah kesehatan, tingkat energi, pola eliminasi dan keseimbangan cairan, serta pertumbuhan dan perkembangan pasien. Nah, untuk demografi ya kita bisa menanyakan usia, kemudian berat badannya. Usia ini untuk mengetahui berat badan ideal ya. Jadi kita melihat usianya berapa, kemudian jenis kelamin, ya, dan lain sebagainya. Kemudian untuk riwayat keluarga, ya mungkin keluarga pasien mengalami gangguan, ya, yang terutama pada gangguan-gangguan hormonal. Kemudian juga terkait dengan obesitas, kemudian gangguan tumbuh kembang, yang kelainan pada tiroid dan infertilitas pada keluarganya. Selanjutnya riwayat kesehatan klien, kita bisa menanyakan ya kepada pasien
terkait dengan riwayat kesehatan pasien. Ya, seperti misalnya terkait dengan tumbuh kembang pasien, nah terutama apabila pasiennya masih kecil. Nah, berat badannya, kemudian apakah gangguan psikologis ya yang bisa menyebabkan gangguan gastrointestinal. Selanjutnya untuk riwayat dietnya ini terkait dengan kebiasaan makan pada pasien. Juga kita bisa mengkaji terkait dengan mual, muntah, nyeri pada abdomen, penurunan atau penambahan berat badan secara drastis, ya, selera makan yang menurun atau anoreksia, pola makan dan minumnya sehari-hari pasien. Ya, juga kebiasaan mengkonsumsi makanan yang dapat mengganggu fungsi endokrin seperti makanan yang bersifat goitrogenik terhadap tiroid. Kemudian masalah kesehatan sekarang ini difokuskan yang menyebabkan pasien meminta bantuan ke rumah sakit atau menjadi keluhan pasien. Nah, ini biasanya seperti kita tanyakan keluhan-keluhan pasien, kemudian bagaimana aktivitas sehari-hari, bagaimana pola eliminasinya, terutama urin dan fekal, kemudian seksual dan reproduksinya. Selanjutnya juga terkait dengan tingkat energi, ini biasanya perubahan fisik ya yang berhubungan dengan gangguan hormonal. Dan untuk pola eliminasi dan keseimbangan cairan, ini biasanya pola eliminasi khususnya pada urin ya dipengaruhi oleh fungsi endokrin secara langsung oleh hormon ADH, ya, aldosteron dan kortisol. Untuk pertumbuhan dan perkembangan ini berhubungan dengan hormon growth hormone, ya. Kemudian kelenjar tiroid dan kelenjar gonad. Selanjutnya adalah pemeriksaan diagnostik ya barium enema, USG, abdomen dan endoskopi. Untuk barium enema yang kita bisa melakukan persiapan pemeriksaan enema barium ya dari pra persiapan kemudian pasca persiapan. Nah, barium enema ini adalah pemeriksaan X-ray ya yang dilakukan terhadap usus besar. Barium sulfat atau zat kontras tunggal atau barium sulfat ya, dan udara. Ya, ini kontras ganda atau kontras udara. Ini diberikan secara perlahan melalui selang rektal. Nah, proses pengisian dimonitor melalui yang kita sebut sebagai fluoroskopi. Jadi, untuk monitoring ini, ya, ketika seseorang diberikan barium sulfat, ya, ini karena kontras tunggal dengan kontras ganda yaitu udara, ini yang diberikan melalui selang rektal, ini dimonitor oleh fluoroskopi dan kemudian dilakukan fotoronsen. Nah, kolon ini harus bebas dari bahan-bahan tinja sehingga barium ini memperlihatkan gambaran usus besar untuk dideteksi adanya berbagai gangguan. Nah, teknik kontras ganda, barium dan udara ini sangat bermanfaat untuk mengidentifikasi polip. Nah, untuk persiapan enema barium ini biasanya ada inform concern, kemudian diet rendah ya. Sisa 1-2 hari sebelum pemeriksaan, kemudian menganjurkan pasien untuk diet cair bening ya pada malam hari sebelum pemeriksaan. Kemudian memberikan obat-obat pencahar ya ini
biasanya dilakukan 1 hari sebelum pemeriksaan pada sore hari atau menjelang malam. Nah, kemudian enema atau laksatif, ya obat-obatan suppositoria ini bisa diberikan seperti bisakodil, ya contohnya dolukolak, ini dapat diberikan malam sebelum pemeriksaan. Kemudian setelah pemeriksaan ini kita bisa menginformasikan tentang peningkatan asupan fluid, kemudian mengevaluasi pengeluaran buang air besar untuk mengeluarkan bariumnya. Kemudian juga mencatat peningkatan buang air besar karena barium, kemudian osmolaritas, mencatat terkait dengan osmolaritasnya, dan juga ini dapat menarik cairan ke dalam usus sehingga terjadi peningkatan isi intraluminal dan menghasilkan output yang lebih besar. Kemudian yang berikutnya adalah USG abdomen. Nah, ini USG ini teknik ya untuk diagnostik di mana gelombang suara frekuensi tinggi yang masuk ke struktur tubuh internal dan gema ultrasonik dicatat oleh osiloskop. Nah, ini untuk pada USG ya. Untuk diagnostik ini untuk mendeteksi sebuah kantong empedu yang besar atau pada pankreas, ya adanya batu empedu, ovarium membesar, kehamilan ektopik atau usus buntu dan lain sebagainya. Nah, seperti juga untuk mengetahui adanya divertikulitis pada kolon akut. Nah, jadi USG abdomen ini bertujuan untuk mendeteksi kelainan pada empedu, kandung kemih, dan pankreas yang memungkinkan adanya pembesaran ovarium, ya atau usus buntu. Dan juga tadi juga bisa untuk mendiagnosis divertikulitis kolon akut. Untuk persiapannya biasanya sama seperti yang barium enema, lakukan inform consent, kemudian puasa ya, makan dan minum 8-12 jam sebelum pemeriksaan USG. Ya, kemudian seperti pemeriksaan USG sebelum yang lainnya ya diberikan jeli terlebih dahulu dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir terkait dengan pemeriksaan adalah endoskopi. Ya, endoskopi ini biasanya digunakan dalam penilaian saluran pencernaan termasuk ya fibroskopi, esofagogastroduodenoskopi, kemudian ada enteroskopi usus kecil, lonoskopi, sigmoidoskopi dan lain sebagainya. Ya, intinya semuanya termasuk dalam endoskopi. Nah, pada endoskopi ini untuk memungkinkan visualisasi langsung dari baik itu esofagus, lambung, ya duodenum melalui endoskopi yang menyala atau gastroskop. Nah, jadi ini adalah fungsinya. Dan fungsinya ini untuk mengevaluasi yang berhubungan dengan esofageal ya, dan motilitas pada lambung dan lain sebagainya. Nah, untuk endoskopi ini juga bisa selain dari melihat yang sudah tadi kita sebutkan, juga bisa untuk melaksanakan biopsi ya pada lesi-lesi di saluran cerna. Ya, untuk melihat adanya keganasan. Juga bisa untuk menentukan diagnostik ya pada kelainan pankreatobiliter.
Nah, untuk persiapan ya terkait dengan endoskopi ini biasanya persiapan umum nih seperti terkait dengan psikologis pasien, ya kemudian persiapan khususnya ya misalkan pasiennya dianjurkan untuk puasa. Kemudian untuk post endoskopi ini biasanya pasien puasa 1 jam ya setelah tindakan. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya. Yang berikutnya adalah pemeriksaan fisik sistem pencernaan yang terdiri dari inspeksi, auskultasi, perkusi, dan palpasi. Untuk pemeriksaan fisik ini memang tidak seperti pemeriksaan yang lain. Ya, setelah inspeksi biasanya dilakukan pemeriksaan auskultasi terlebih dahulu. Tujuannya supaya auskultasinya lebih akurat ya sebelum dilakukan perkusi dan palpasi. Untuk inspeksi biasanya kita mengamati ya bentuk perut secara umum, warna kulitnya, adanya retraksi atau tidak, adanya penonjolan, adanya ketidaksimetrisan, atau adanya asites pada perut. Kemudian untuk auskultasi, ini dilakukan pada baik itu 4 kuadran maupun 9 kuadran. Ya, untuk biasanya yang paling sering dengan menggunakan 4 kuadran abdomen. Ini yang dilakukan untuk auskultasi untuk mendengarkan peristaltik usus selama 1 menit. Ya, biasanya normal untuk peristaltik usus adalah 5-30 kali per menit. Nah, jika kurang dari itu biasanya atau tidak ada sama sekali dari peristaltik usus. Nah, ini biasanya pasien akan mengalami konstipasi. Ya. Nah, jika lebih dari 30, ini biasanya pasien mengalami diare. Selanjutnya untuk perkusi. Untuk perkusi ini dilakukan perkusi ya baik itu 4 atau 9 regio. Nah, ini untuk mendengar suara perutnya apakah normal atau tidak. Biasanya pasien suara untuk perut adalah timpani. Nah, jika suaranya pekak, maka ini biasanya ketika dilakukan perkusi ini sudah mengenai organ yang padat. Atau kalau suaranya berbeda, tidak timpani, kemungkinan ada benda padat berupa tumor atau misalkan kalau suaranya tidak timpani biasanya ada cairan. Selanjutnya palpasi ya. Palpasi ringan ini untuk mengetahui adanya massa atau respon nyeri tekan ya dengan cara biasanya meletakkan telapak tangan pada abdomen ya secara berhimpitan dan tekan secara merata sesuai kuadran yang sudah kita tentukan. Nah, untuk palpasi dalam ini untuk mengetahui posisi organ dalam seperti hepar, ginjal, limfa ya, dengan metode bimanual setengah tangan. Selanjutnya cara kerja palpasi pada hepar ini biasanya meletakkan ya, tangan pemeriksa pada posisi ujung jari ke atas dan lain sebagainya. Ini mungkin akan lebih jelas ketika metode pembelajarannya adalah praktikum atau di lab atau di laboratorium. Ya, saya kira cukup ya untuk perkuliahan kali ini. Semoga bermanfaat. Silakan kalian merangkum
bisa dari apa yang sudah saya sampaikan atau silahkan bisa browsing terkait dengan pengkajian gangguan sistem pencernaan dan metabolik endokrin. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.